Bahwa rumah ibadah kita siang hari ini pasti akan dipenuhi dengan jemaat-jemaat yang rindu. Amin. Karena firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dan rindu di dalam kasih Tuhan, maka Tuhan hadir bersama kita. Kita percaya bahwa siang hari ini bukan suatu kebetulan dan juga semua anugerah Tuhan. Kalau kita sesibuk apapun di dalam pekerjaan, jika kita mau meluangkan waktu untuk Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan sepanjang hari ini. Amin. Kita percaya siang hari ini kita semua terpanggil untuk datang mendengarkan firman Tuhan siang hari ini. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati, kita berdoa sebelum kita mulai ibadah siang hari ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami percaya anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang selalu mengikuti kami Tuhan, karena kami tahu bahwa kami orang-orang yang telah dipilih Tuhan untuk menjadi umat-Mu Tuhan, dan kami percaya siang hari ini kami ada di tempat ini semua juga karena kemurahan Tuhan. Siang hari ini kami mengambil waktu kami Tuhan untuk kami dapat bersekutu bersama, memuji, memuliakan. Sesibuk apapun kami percaya bahwa ada Tuhan yang selalu bersama kami, mengingatkan kami Tuhan untuk selalu kami membutuhkan kebutuhan jasmani rohani kami, terutama rohani kami perlu makan sesuatu yang kekal adanya Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa siang hari ini kami dikumpulkan di tempat ini itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, biarlah ibadah siang hari ini boleh membawa kesukaan Tuhan, boleh membawa hadirat Tuhan, dan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti Tuhan boleh menjadi kekuatan yang baru, boleh menjadi iman yang bertumbuh di dalam jiwa roh kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan siap memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri tolong sorak kemuliaan bagi nama Tuhan. Siang hari ini kita mau bersuka karena kita tahu sukacita kita turun dari surga. Amin. Ayo Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita menyatakan bersuka di dalam Tuhan. Mari kita secara bersuka karena ini hari kita baru. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini
tidak akan lelah untuk bekerja di ladang Tuhan. Mari sama-sama kita mengatakan kita tidak akan pernah lelah untuk bekerja bersama Tuhan. Selanjutnya karena penggantian orang jadi dadakan ya, yang awalnya ditugaskan mendadak tidak bisa karena ada hal kerjaan. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Karena kita tahu segala pujian itu datangnya dari hati dan Tuhan petah di atas pujian. Kita mau katakan sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau nyanyikan bahwa kasih Tuhan itu begitu besar. Karena Allah yang mengasihi kita telah mengorbankan anak yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Dan siang hari ini kita mau ingatkan bahwa kasih Tuhan yang mengubahkan hidup kita, bahwa salib Tuhan Yesus yang telah menebus umatnya.
bersyukur untuk anugerah kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk penerimaan-Mu. Terima kasih untuk pengampunan. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada saat ini merayakan kasih-Mu, merayakan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami percaya dalam peribadatan kami pada saat ini, dalam persekutuan ini kami berjumpa dengan Yesus yang hidup. Karena Engkau berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Yesus hadir di tempat ini. Terima kasih, dan kami percaya di mana Yesus hadir, di sana ada kelepasan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kekuatan dan pengharapan yang baru Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kami dapat mengerti, memahami setiap kata kebenaran firman-Mu. Dan kami tidak mendengar kata-kata biasa, melainkan kata-kata yang berkuasa mengubah hidup kami untuk semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Tes 1 2, oh ya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Lama tak berjumpa ya, dan saya percaya anugerah Tuhan tetap dalam hidup kita. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya menyampaikan satu tema dengan satu kata dari bahasa asli Alkitab, yaitu bahasa Ibrani. Dari kata ini Bapak Ibu Saudara, aku bacanya dari sini ke sini, tapi bahasa kita membacanya dari kiri ke kanan ya. Kita baca sama-sama, Bapak Ibu baca ini, saya baca ini, sama aja suaranya. Siap, 1, 2, 3 ya. Ayeka, ini pertanyaan, maka nadanya juga pertanyaan. Ayeka, nah sebenarnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita baca dulu ini di dalam bahasa Indonesia yuk. Kejadian 3 ayat 9. 1, 2, 3 ya. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Dalam bahasa Ibrani dikatakan, Wayikra Adonai Elohim El Ha-Adam Wayomer Lo Ayeka. Nah, saudara Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kata Ayeka ini adalah diterjemahkan dengan ini kalimat ini, di manakah engkau? Bapak Ibu Saudara, ini pertanyaan yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa pasca mereka jatuh dalam dosa, dan pertanyaan ini juga datang kepada kita pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu ada viral seorang mengatakan bahwa ketika saya menanyakan orang Kristen, kenapa Allah murka, kenapa Allah marah kepada mereka, kepada manusia, maka ada yang menjawab karena mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu kemudian saya tanya lagi, karena mereka berkata, jawabannya adalah karena mereka melanggar firman Tuhan. Lalu ditanya lagi dan dijawab karena mereka tidak taat. No. Baca Alkitab Anda, Allah tidak marah karena itu, tetapi Allah marah karena mereka saling menghakimi satu sama lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin memberikan penjelasan. Tidak sesederhana itu. Itu perlunya kita belajar teks asli supaya kita tidak salah menafsir, tidak salah memahami. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya disinilah kita memahami tentang betapa seriusnya esensi dosa itu. Dosa adalah keterpisahan kita dari Allah. Sebelum saya lebih jauh menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita membaca di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26, di sana Alkitab mengatakan, berfirmanlah Allah, marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam teks aslinya dikatakan Wayomer Elohim Naase Adama Betsalmenu Kidemutnu. Nah, diterjemahkan kata Betsalmenu itu di dalam rupa kita. Saya tidak terlalu tertarik menerjemahkan ini dengan kata rupa gambar, karena gambar itu bisa terpisah dengan diri kita. Gambar saya ada di Cengkareng, gambar saya ada di Sumatera Utara, dan tubuh saya ada di sini. Nah, sebenarnya tidak salah, tapi pemilihan kata yang kurang tepat menurut saya. Kenapa saya katakan bahwa satu kata dalam bahasa Ibrani itu bisa beberapa kata dalam bahasa kita. Nah, kata sal ini juga memiliki arti adalah bayangan.
Bapak Ibu Saudaraku, maka saya sebenarnya lebih tertarik menerjemahkan ini dengan kata menjadi bayangan kita. Bapak Ibu Saudaraku, foto saya, gambar saya ada di Cengkareng dan saya ada di sini. Tetapi kalau berbicara bayangan, ya di sini masih kelihatan. Kemana saya pergi, kesitulah bayangan saya mengikuti saya. Artinya Tuhan menciptakan manusia dengan sebuah rancangan. Manusia itu tidak terpisah dengan dia, bahwa manusia itu selalu terhubung dengan dia. Katakan terhubung. Terhubung. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka ketika manusia jatuh dalam dosa, maka bayangan ada sesuatu yang lepas dari dirinya Allah. Itulah sebabnya Allah menjumpai manusia. Sebelum kita ke sini lagi, bahwa kekristenan itu dasarnya adalah yang pertama teks asli Alkitab, lalu kemudian sejarah, lalu kemudian ajaran para rasul, lalu yang penting juga kita pertimbangkan adalah Yudaisme atau pendapat para rabi. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang kedua, ketika Tuhan menciptakan manusia itu, maka Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden. Lalu kemudian di kalimat terakhir, di ayat terakhir dalam Kejadian pasal 2 dikatakan bahwa demikianlah Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden dan mereka telanjang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, nah saya menyampaikan pendapat para rabi di sini. Salah satu rabi berkata begini, bahwa ayat di dalam Kejadian pasal 2 itu adalah dalam perspektifnya Tuhan, bahwa sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, bahwa manusia itu telanjang di hadapan Tuhan, dan itu tidak bisa dibantah. Tetapi kalau kita lihat peristiwa sebelum kejatuhan, ternyata Adam dan Hawa tidak melihat ketelanjangan satu sama lain. Dalam artian, dalam perspektif manusia, Adam dan Hawa tentu mereka punya pakaian. Nah, pertanyaannya adalah apa pakaian daripada manusia sebelum jatuh dalam dosa? Sekali lagi perhatikan, dalam Kejadian 2 itu dalam perspektifnya Tuhan. Itu sebabnya ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka langsung menyadari bahwa mereka telanjang. Artinya sebelum jatuh dalam dosa, mereka tidak menyadari bahwa mereka telanjang. Kenapa? Mereka berpakaian bagat dalam bahasa Ibrani-nya. Nah, itu sebabnya kalau kita bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma pasal 3 ayat 23, tetapi semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kalau pendapatnya para rabi, sebelum manusia jatuh dalam dosa, pakaian mereka adalah or, atau kemuliaan, atau cahaya. Ketika mereka jatuh dalam dosa, pakaian mereka hilang, cahaya kemuliaan dari diri mereka hilang, sehingga mereka melihat satu sama lain dengan kondisi telanjang. Bapak Ibu bisa memahami Amin. pendapat para rabi ini? Nah, ketika mereka sudah memahami bahwa mereka telanjang, mereka sadar bahwa mereka berdosa, dan mereka tahu bahwa ini sesuatu yang membuat Tuhan bisa murka bagi mereka. Itu sebabnya mereka bersembunyi, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pertanyaan ini, kalimat pertama Tuhan membuka percakapan dengan Adam dan Hawa adalah, di manakah engkau? Ini dalam bahasa Ibrani cuma satu kata, ayeka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini bukan pertanyaan sifatnya fisik dan geografis. Umpamanya Anda berada di titik koordinat berapa? Bukan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu bahwa mereka ada di balik pohon bersembunyi. Tetapi sekali lagi bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, pertanyaan ini memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah, ini merupakan dua emosi yang berjumpa jadi satu. Ini sama seperti peristiwa salib. Kata ayeka ini, satu sisi ini berisi tentang murka, kemarahan, dan kekecewaan akibat manusia telah melanggar perintahnya.
Tapi di satu sisi kata AYK ini memiliki makna tentang anugerah, kasih, kelembutan yang luar biasa. Sama seperti salib, Bapak Ibu Saudara. Salib itu berisi dua hal. Yang pertama, upah dosa adalah Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya hati-hati kita menerima setiap statement-statement yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Umpamanya seperti yang dikatakan, Tuhan tidak marah ketika mereka makan buah itu. Tetapi yang membuat mereka marah adalah ketika mereka saling menghakimi satu sama lain. Maka tidak heran banyak orang yang korupsi, yang penting berjamaah atau tidak saling menghakimi. Itu akibat penafsiran yang salah. Artinya boleh dong kita korupsi, yang penting kita tidak saling menghakimi. Artinya boleh dong kita mencuri, yang penting tidak saling menghakimi. Artinya kalau pikiran liarnya berdasarkan basic daripada pernyataan itu, boleh dong kita berzina, yang penting tidak saling menghakimi. Bapak Ibu Saudaraku, itu sebabnya pahamilah kebenaran bahwa dosa adalah hal yang serius di mata Tuhan. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa abu-abu. Semuanya dosa itu adalah hal yang serius. Saya mau katakan, sakit penyakitmu, keterbatasanmu, kekuranganmu, keterdesakanmu, itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Baginya tidak ada yang mustahil. Tapi berurusan dengan dosa, dia harus mengorbankan dirinya. Karena apa? Upah dosa adalah maut, apapun jenis dosanya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, yuk belajar, yuk memahami tentang pernyataan Tuhan dan pertanyaan Tuhan ini. Bahwa di dalam kata AYK ini terjumpa sebuah kondisi, dua buah kondisi, di mana satu sisi adalah kemarahan yang begitu mengecewakan, tetapi di satu sisi adalah kasih sayang yang begitu besar. Sama seperti salib, saya katakan tadi bahwa salib berisi tentang murka Allah, tetapi salib juga berisi tentang anugerah Allah. Sama persis dengan ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kata AYK ini bukan sekedar pertanyaan biasa, tetapi ini adalah pertanyaan yang sifatnya spiritual. Ini adalah pertanyaan yang sifatnya retoris. Enggak perlu kau jawab dengan mulutmu, tetapi yang perlu adalah kau buka hatimu, kau minta ampun, kau datang kepada Tuhan, kau terima anugerahnya, dan kau akan melihat kasihnya yang begitu besar. Sehingga ketika kita menerima kasih yang begitu besar, maka kita pun akan jijik dengan dosa, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menerima kasih anugerah yang besar, memahaminya, menyadarinya, dan satu pikiran dengan Allah, maka kita pun akan membenci dosa sebagaimana Allah benci dengan dosa. Masalahnya, kenapa kita masih suka dengan dosa? Karena engkau belum satu sisi dengan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita lanjut bahwa berdasarkan ayat yang kita lihat tadi dalam Kejadian 3 ayat yang ke-9, bahwa inisiator pertama daripada hubungan Allah terhadap manusia adalah Allah itu sendiri. Bahwa kasih Allah adalah sumber segala kasih, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ini penting kita pahami. Kasih tidak dimulai dari manusia, tetapi dari Allah. Sejak penciptaan, Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Bahkan setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, Bapak Ibu perhatikan, Allah tetap mengasihi dengan menyediakan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Dalam Yohanes 3 ayat 16 kita tahu ayat ini sangat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Allah adalah kasih yang mendahului, yang tidak tergantung kepada kebaikan dan usaha manusia. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada yang bertanya, Pak, kalau Allah mengasihi manusia, kenapa Dia hanya menyediakan jalan satu-satunya Yesus? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Allah adalah Allah yang berdaulat, tidak bisa diatur oleh kita. Yang menjadi Tuhan siapa, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Itu sebabnya saya mau katakan, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam Injil Yohanes 14, ketika dia berkata kepada murid-muridnya, aku akan pergi kepada Bapa, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, tentu aku menyediakannya bagimu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lalu ada satu murid Yesus
yang saya suka karakternya, yaitu Thomas. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Thomas berkata, "Guru, tunjukkanlah kami jalan ke situ." Saya mau katakan satu hal, pertanyaan daripada Thomas ini juga mewakili pertanyaan banyak jutaan miliaran orang saat ini yang senantiasa berdoa meminta menunjukkan jalan supaya mereka mendapatkan jalan. Pada dasarnya Yesus sudah menjawab dengan jelas dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-6 di sana dikatakan. Jawab Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Dalam bahasa Ibrani dikatakan, Amar lo Yesua, ani hadirek BH emet BH hayim, en isbael haab el ladar. Saya terjemahkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih karena ada kata-kata yang tidak diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan jujur kata-kata itu justru adalah kata-kata penting yang sangat luar biasa. Terjemahan versi saya, jawab Yesus kepadanya, "Akulah jalan itu, satu-satunya jalan itu." Bapak Ibu, kalau kita perhatikan apa yang dikatakan penutur Amsal, ada banyak jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Semua orang punya jalan ke surga. Semua agama mengajarkan jalan ke surga. Dan Yesus berkata, "Akulah jalan, satu-satunya jalan itu." Dan dia berkata, "Beha emet." Ini bukan sekedar kebenaran, tetapi ini adalah kebenaran yang benar-benar itu. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus menyampaikan kebenaran dan Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Dia berkata bahwa aku akan mati, tapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Dan dia melakukan itu. Dia mati dan dia bangkit. Apa yang dikatakannya terjadi. Benar-benar real, realitas kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada dusta, tidak ada hal yang tidak benar yang kita dapati di dalam Yesus, karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Lalu kemudian dia mengatakan BH hayyin. Ini kata-kata bukan sekedar hidup, tetapi saya menerjemahkannya menjadi sumber hidup. Bapak Ibu Saudaraku, nabi-nabi PL mereka juga membangkitkan orang mati. Sebutlah Elia, dia membangkitkan anak daripada seorang janda di Sarfat. Tetapi itu pada hari yang sama, teman-teman. Bahkan kalau kita perhatikan, Yesus juga membangkitkan anak muda di Nain. Itu hari yang sama. Tetapi ada satu hal yang sangat perlu kita perhatikan, menjadi concern buat kita, yaitu kisah yang terdapat dalam Yohanes pasal 11. Di mana di sana Lazarus mengalami kematian. Yesus sengaja menunda. Berapa hari dia tunda? 4 hari. Kalau kita membaca Talmud ya, Talmudnya orang Yahudi, Talmud Yerusalem Yevamot pasal 3 ayat 16. Di sana dikatakan bahwa jika seseorang meninggal, maka selama 3 hari rohnya akan melayang-layang di atas jasadnya, berusaha masuk, tetapi tidak bisa. Setelah hari ketiga, maka rohnya akan pergi ke dunia orang mati, dan yang bisa memanggil rohnya dari sana hanyalah Elohim pada akhir zaman. Dan Yesus membuktikan ketika dia datang kepada Maria dan Marta. Bapak Ibu bisa membaca dalam ayat 15. Ketika Yesus berkata, memberitahu ini kepada murid-muridnya dengan berkata, "Marilah kita pergi ke Betania, ke tempat saudara kita Lazarus, karena saudara kita Lazarus sudah meninggal. Tetapi syukurlah aku tidak ada pada saat itu, supaya dengan demikian kamu boleh belajar percaya." Bapak Ibu Saudaraku, ketika Maria sudah ketemu dengan Yesus, dan kemudian Maria nangis sejadi-jadinya, lalu kemudian Yesus berkata kepada Maria, jawab Yesus kepadanya ayat 25, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun ia telah mati." Lalu mereka pergi ke kuburannya, dan ketika di kuburan dia disuruh membuka. Yesus menyuruh membuka pintu kuburnya. Lagi-lagi mereka berkata, "Guru jangan, sudah 4 hari, sudah bau." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetapi dengar baik, Yesus adalah sumber kehidupan. Kemudian ketika pintu kubur itu dibuka, dalam bahasa Indonesia dikatakan begini, "Lazarus, marilah keluar." Dalam bahasa Ibrani dikatakan Eliasa se laboyasa. Itu kalimat perintah. Lazarus sini, se itu bahasa Ibrani artinya sini, diperintahkan. Sini, keluar
datanglah keluar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang sudah di dunia orang mati, yang bagi orang-orang Israel itu tidak mungkin bisa bangkit lagi. Karena apa? Sudah 4 hari, artinya rohnya tidak lagi ada di situ. Ini bukan kebenaran firman Tuhan ya, tapi ini adalah tradisinya orang Yahudi. Karena kalau kita baca Injil perumpamaan, ketika seseorang meninggal, maka pada saat itu rohnya akan dibawa ya oleh malaikat bagi orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara. Nah, ini tentunya rohnya sudah ada sejak pada waktu di hari pertama, rohnya sudah ada di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus adalah sumber kasih. Dia adalah sumber segala. Hari ini kalau kau memerlukan sumber apapun situasi hidupmu, Yesus adalah sumber. Dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah sumber hidup. Mungkin kau rasa hidup sudah mati rasanya, Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, yang kedua, kasih Allah terwujud dalam Yesus. Hanya lewat Yesus saja, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau tadi kita melihat apa yang dikatakan oleh Thomas, Guru, tunjukkanlah kami jalan ke situ. Saya mau katakan kabar baik sekaligus kabar buruk, Bapak Ibu Saudaraku. Kabar baiknya adalah bahwa ada jalan yang disediakan oleh Allah untuk manusia itu bisa kembali kepada Dia. Dan kabar buruknya, ini kabar baik bagi kita. Kabar buruknya adalah jalan itu cuma ada satu. Hanya the only one way, the only one and one way, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Hanya lewat Yesus. Di luar Yesus maka berhentilah bermimpi pergi ke surga. Karena untuk bisa selamat dan masuk ke dalam kerajaan surga dengan pasti hanyalah lewat Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu bersyukur, beruntung kita adalah orang berdosa yang mendapatkan, bersyukur, beruntung mendapatkan anugerah kasih daripada Allah. Nih Bapak Ibu Saudara, bahkan ketika kita masih dalam keadaan berdosa, Yesus telah mati bagi kita. Dan selanjutnya, karena kita telah menerima kasih daripada Allah, maka sudah selayaknya lah kita mengasihi. Mengasihi sebagai respon kasih kepada Allah. Ini berbicara tentang seluruh hidup kita, bahwa kita mengasihi apapun yang kita lakukan, kita mengasihi. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu bekerja di tempat ini, maka bekerjalah karena kasihmu kepada Allah, bukan karena supaya dilihat bos, pimpinan, teman, tetapi supaya Tuhan disenangkan bahwa anaknya bekerja di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini terkait ketika kita percaya, kita kembali kepada Tuhan, kita kembali terhubung dengan Dia, maka sifat-sifat karakter daripada Tuhan itu juga mestinya ada di dalam diri kita. Amen. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau adalah anak kandungnya Tuhan, maka darahnya Bapa kita itu mengalir dalam hidup kita. Amin. Anak pungut, tidak ada darah kita mengalir di dalam dirinya. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa kita adalah anak kandung, kita adalah anak ketebusannya Tuhan, mestinya sifat karakter daripada Bapa ada di dalam diri kita. Kasih dalam tindakan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mulai dari hal kecil kita mengasihi Tuhan. Dari hal kecil di dalam rumah tangga kita, terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, lalu kepada sekeliling kita, lalu rekan kerja kita, lalu apapun yang kau lakukan, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan. Yes. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu ini berbicara identitas, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Orang bisa melihat kita sebagai orang Kristen itu harusnya bukan dari KTP, melainkan dari sikap, tutur, sapa, perilaku kita, dan kedisiplinan kita, cara kerja kita. Kita harus berbeda dengan orang-orang di luar sana. Kita melakukan dengan kasih. Bapak Ibu Saudaraku, iman Kristen bukan hanya tentang doktrin atau ritual, tetapi tentang kasih yang nyata. Kasih adalah identitas orang percaya. Karena apa? Karena Allah adalah kasih. Karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Identitas Allah adalah kasih. Itu sebabnya ketika Dia melihat manusia jatuh dalam dosa, memang Dia marah, Bapak Ibu Saudaraku. Memang Dia marah. Di dalam kemarahannya itu juga ada belas kasihan. Memang dosa akan dihukum, tetapi Dia memberikan tebusan. Dirinya sendirilah yang menerima hukuman itu lewat Yesus Kristus.
Bapak Ibu Saudaraku, dosa adalah hal yang paling serius di muka bumi ini. Sejak manusia diciptakan, bahkan sejak manusia selesai dari bumi ini, dosa adalah hal yang paling serius. Oleh karena itu, yuk seriuslah terhadap dosa. Kalau Tuhan serius terhadap dosa, mari kita serius terhadap dosa. Kalau Tuhan tidak serius terhadap masalah persoalan kita, yuk kita satu frekuensi dengan Tuhan. Apa yang serius bagi Tuhan, kita seriusi. Apa yang tidak serius bagi Tuhan, jangan seriusi. Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Kau punya pergumulan, kau punya masalah, itu tidak serius bagi Tuhan. Karena apa? Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan, kalaupun itu adalah hal yang mustahil bagi engkau, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi hal yang serius bagi Tuhan adalah dosa. Hari ini dia berkata, "Ayeka." Ini adalah sebuah pertanyaan, di mana engkau? Di mana posisimu terkait dengan aku? Sejauh mana engkau telah melangkah meninggalkan tujuanmu semula? Tujuan Tuhan menciptakan kita adalah kita terhubung dengan Dia. Amin. Ada lagu yang berkata, ku terhubung denganmu. Karena pada dasarnya Dia menciptakan kita dalam rancangannya supaya kita terhubung seperti bayangan. Kemana Dia pergi, kesitulah bayangan itu mengikuti. Kemana Tuhan menginginkan kita, kesanalah kita pergi. Jangan berkata Tuhan tidak marah karena kita tidak taat. Kalau kau tidak taat, artinya kau sedang melawan Tuhan. Dan itu adalah hal yang fatal dan menyedihkan buat hati kita. Bapak Ibu Saudara, aku bicara identitas. Saya akan memberikan satu cerita kepada setiap kita di tempat ini. Ada satu suku di daerah Amazon, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di mana untuk ujian kedewasaan bagi anak laki-laki di sana, maka sang kepala suku atau ayahnya ini akan membawa dia ke tengah hutan yang paling ganas, Bapak Ibu Saudara. Dia membawa berjalan menyertai anaknya ini, lalu kemudian setelah sampai sore hari udah mau menjelang malam, anaknya ini udah sampai di tengah hutan dengan dia. Dia berkata kepada anaknya, "Anakku, kamu harus melewati ujian ini. Dan dalam sepanjang malam yang akan berlalu, yang akan datang kau hadapi, jangan takut, jangan berteriak. Karena kalau kau berteriak, kamu harus mengulangi lagi 1 tahun ke depan." Dan dia mengatakan bahwa Bapak adalah pemburu yang sudah menumbangkan singa, yang sudah menghajar beruang, yang sudah membunuh serigala, yang sudah membunuh ular anaconda, dan darah Bapak mengalir di dalam dirimu. Jangan takut. Lalu kemudian anak ini ditinggal, Bapak Ibu Saudara. Ditinggal sedemikian rupa, bapaknya pergi meninggalkan dia, dan bapaknya hilang dalam kegelapan, remang-remang kegelapan hutan yang begitu pekat. Lalu kemudian anak ini merasa makin gelap, bahkan dia tidak bisa melihat apapun. 1 detik rasanya 10 tahun, Bapak Ibu Saudara. Lalu mulai dia mendengar suara-suara raungan singa. Dia mulai mendengar raungan juga berik serigala, raungan macan. Dia mendengar suara lolongan serigala yang begitu mengerikan, membuat bulu kuduknya merinding. Dia mendengar desis ular anaconda, bahkan ular itu sepertinya badannya kena kepada kakinya dia. Sayup-sayup dia dengar suara seperti itu. Dia tidak tahu apa itu. Yang jelas jantungnya berpacu begitu cepat. Tetapi yang dia ingat adalah satu, bahwa darah Bapakku mengalir di dalam dirimu. Aku tidak boleh takut. Lalu setelah malam yang panjang itu, akhirnya pagi-pagi mulai matahari menampakkan cahayanya. Pelan-pelan ternyata dia lihat di sekelilingnya telah bergelimpangan banyak binatang buas yang tadinya ingin memangsanya. Dan di balik pohon yang cukup jauh, ternyata dia lihat bapaknya senantiasa berjaga dengan panah yang siap melesat sewaktu-waktu. Bapaknya tidak mengizinkan 1 sentimeter, 1 inci pun anaknya ini disentuh oleh binatang buas. Ini adalah Bapak.
Yang membuat dia bisa berhasil melewati malam yang menakutkan itu adalah pernyataan bapaknya. Darah Bapa mengalir di dalam diri. Ini bicara tentang refleksi, bahwa apa yang ada, kepribadian daripada bapaknya ada di dalam diri anak ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah anak Tuhan, maka sifat karakter daripada Allah itu mestinya ada di dalam diri kita. Kalau Allah adalah Allah yang mengasihi kita, mestinya Dia marah, mestinya Dia membinasakan kita. Kita ada di dalam murka Allah yang hebat, dan Dia harusnya melampiaskan itu kepada kita, tetapi kemudian Dia menampung itu, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi Dia memberikan sisi kasih-Nya, anugerahnya yang luar biasa. Dia berikan kesempatan kepada Adam dan Hawa, dan upah dosa adalah maut. Dosa adalah hal yang serius. Itu sebabnya Allah perlu datang kepada dunia ini dalam merubah manusia di dalam diri Yesus. Di dalam Yesuslah kita menerima anugerah. Orang yang tidak ada di dalam Yesus, murka Allah tetap ada di dalam diri mereka. Oleh sebab itu, dosa adalah hal yang serius. Kalau orang tidak percaya kepada Yesus, dia ada di dalam kondisi yang serius. Ketika dia mati meninggalkan dunia ini, kebinasaan yang pasti akan dia alami. Tetapi syukur kepada Tuhan karena Dia memberikan anugerahnya kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini mungkin kau berkata, kalau Tuhan mengasihi aku, kenapakah aku diberikan persoalan? Kenapa aku diizinkan melewati persoalan ini? Kalau aku memang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Tuhan tidak menolong aku? Saya mau katakan satu kabar bagi Bapak Ibu Saudaraku. Kadang-kadang ketika kita berdoa kepada Tuhan, Dia tidak melepaskan kita dari pergumulan kita. Dia tidak melepaskan kita dari permasalahan kita. Dia tidak melepaskan kita dari beban yang berat yang menimpa kita. Tetapi yang Dia lakukan adalah menyertai kita dalam kasih-Nya yang luar biasa. Raja Daud berkata dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman maut, aku tidak takut bahaya, karena Engkau menyertaiku. Tongkatmu, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dalam teks aslinya dikatakan begini. Kalau bahasa Indonesia mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gamki elek begei sal mawet, lo irara kiata imadi. Saya terjemahkan, sekalipun meskipun aku berjalan melangkah dalam lembah bayang-bayang kematian. Bapak Ibu Saudaraku, di sana dia berkata, aku tidak takut hal yang buruk, aku tidak takut bahaya, aku tidak takut hal yang mengerikan, apapun yang tidak Bapak Ibu dan saya inginkan. Raja Daud berkata, aku tidak takut. Alasannya cuma satu, kiata imani, karena Engkau menyertaiku. Kadang-kadang Tuhan tidak mengambil engkau dari kegelapan, dari lembah bayang-bayang maut, tapi yang Dia lakukan adalah Dia menyertai engkau. Amen. Kau tidak sendirian. Dan saya mau katakan, kasih Allah yang begitu besar Dia berikan kepada engkau. Amen. Tidak peduli siapa engkau, latar belakang hidup kita. Mungkin kau sedang ada di dalam dosa saat ini, dan Dia datang berkata, Ayeka, ini bukan untuk menghajar, menghakimi engkau, tetapi Dia ingin memulihkan engkau. Dia ingin mengasihi engkau. Dia ingin memeluk engkau. Dia ingin mengangkat engkau kembali untuk bisa terhubung dengannya. Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa. Bapak di surga, di dalam nama Yesus, Engkau melihat setiap hati kami yang sudah mendengar firman-Mu. Pertanyaan yang Kau berikan, Ayeka, kepada setiap kami pada saat ini, biarlah kami responi dengan membuka hati kami, menerima kasih-Mu, dan kembali terhubung dengan Engkau. Amin. Karena Kau berkata bahwa di luar aku
kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu akan binasa. Oleh karena itu, kami bersyukur Engkau telah menebus kami, Engkau telah menyelamatkan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang menyertai kami. Bahkan hari ini, jika ada anak-anak-Mu yang sedang berjalan dalam lembah kegelapan, mungkin sedang terpuruk, mungkin sedang terdesak pada saat ini, kami tahu, kami tidak sendirian. Kami tahu Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Engkau sudah menguatkan yang lemah, menghibur yang susah, bahkan menyembuhkan yang sakit. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kembali silakan duduk Bapak Ibu.